Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Lutfi Farouk Ahsani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia MI atau SD. Tak lupa juga teman-temanku PGM IP semester 5 yang saya banggakan. Langsung saja di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode EJA. Kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari saya, Dwi Rinda Hayunetias, Rizatul Aulia, Dwi Zulina Nadia, Windy Aprilia, Atalah Raniah, Eni Nurpomaida, dan Pita Luciana. Sedikit pengantar, metode menulis dan membaca permulaan itu dibagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama metode bunyi, yang kedua metode eja, yang ketiga metode suku kata, yang keempat metode global, yang kelima metode SAS yang kemarin telah dijelaskan oleh Bu Eva. Sebelum kita membahas mengenai metode eja, kita lebih baik mengerti apa itu membaca, karena metode eja ini kan digunakan sebagai alternatif untuk membaca permulaan. Membaca dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang menerapkan sejumlah kata atau sejumlah keterampilan mengolah teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan yang telah dibaca. Kemudian arti dari membaca dengan membaca permulaan ini berbeda. Kalau membaca permulaan itu suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh anak usia 4-5 tahun. Mengapa harus dikuasai? Karena membaca permulaan ini memiliki proses yang sangat penting dan sangat panjang. Dikarenakan sangat penting, dikarenakan jika anak telah mahir dalam membaca permulaan, ia insya Allah tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan ketika dia beranjak atau naik kelas. Kemudian tujuan membaca adalah mampu memahami isi bacaan, akan tetapi tujuan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi atau belum sepenuhnya tercapai oleh anak-anak, terutama pada anak yang memulai membaca permulaan. Mengapa demikian? Karena banyak anak yang mampu lancar membaca tetapi ia belum memahami isi bacaan yang ia baca. Ada juga anak-anak yang lancar dalam membaca, dia memahami isi bacaannya tetapi dia sering lupa atau terkendala dalam hal pengingatan. Kemudian kita membahas metode eja. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2 kata, meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan. Dalam bahasa Inggris, metode berasal dari bahasa method yang artinya cara. Kemudian jika disimpulkan, metode adalah cara yang dipilih atau yang ditempuh secara struktur dan terorganisir sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Eja adalah pelaksanaan kegiatan membaca dengan merangkaikan huruf per huruf. Sedangkan metode eja sendiri ini memiliki pengertian cara belajar membaca permulaan dengan melafalkan huruf-huruf konsonan melalui bunyi konsonan yang terdiri dari pengenalan huruf A sampai Z dan pengenalan huruf bunyi yang kita kemarin telah belajar mengenai pengenalan huruf bunyi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Terima kasih. Tahapan pramembaca dan membaca. Yang pertama, sikap yang baik dalam waktu membaca, seperti sikap duduk yang benar. Yang kedua, cara anak dalam meletakkan buku di atas meja, yaitu tidak terlalu dekat dengan buku atau dengan bacaan yang telah dibaca. Yang tiga, cara anak memegang buku.
Yang keempat, cara anak dalam membuka dan membolak-balikkan kertas atau buku. Yang kelima, cara anak dalam melihat dan memperhatikan tulisan. Nah, prosedur dalam mengajar menggunakan metode EJA terdapat 2 prosedur. Yang pertama, prosedur sintesis. Ya, contohnya pada tingkatan awal siswa diperkenalkan huruf I dengan memberikan suara huruf I, huruf B dengan suara huruf B, dan huruf U dengan suara huruf U. Pada tahap berikutnya, siswa mencoba belajar menggunakan huruf dan bunyinya. B dengan I, B, dan huruf B dengan huruf U dibaca Bu. Prosedur yang kedua yaitu prosedur analitis, di mana dalam prosedur ini asosiasi murid bunyi dalam kata secara utuh dan diperkenalkan secara terlebih dahulu pada siswa. Kemudian diajak untuk melihat kata dalam melihat kata tersebut. Terdiri dari apa saja kata yang merangkainya. Contoh kata ini, faktor kemampuan membaca dibagi menjadi 4 faktor. Faktor yang pertama, faktor fisiologis, yaitu meliputi kesehatan fisik dan faktor kelelahan. Kesehatan di sini yang dimaksudkan adalah kesehatan penglihatan, pendengaran, dan alat berbicara. Selain itu, faktor kelelahan juga dapat menjadi faktor penghambat anak dalam membaca, karena pada saat mengalami kelelahan, otomatis anak mengalami semangat dalam ketika membaca. Yang ketiga, faktor lingkungan, meliputi latar belakang dan pengalaman siswa di rumah maupun di masyarakat dan keadaan sosial ekonomi siswa. Yang keempat, faktor psikologis, meliputi motivasi, minat, kematangan sosial, ekonomi, dan penyesuaian individu. Selanjutnya yakni langkah-langkah metode EJA. Terbagi menjadi 4, yakni menulis huruf lepas, merangkai huruf lepas menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata, dan merangkai kata menjadi kalimat. Penjelasan yang pertama yakni menulis huruf lepas. Ada yang sudah tahu huruf lepas? Huruf lepas adalah abjad A sampai Z. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Yang kedua yakni merangkai huruf lepas menjadi suku kata. Contohnya B, U dibaca bu, B, E dibaca B, B, I dibaca bi, T, A dibaca ta. Seperti itu ya. Langkah yang ketiga yaitu merangkai suku kata menjadi kata. Contohnya buku digabung menjadi buku. Contoh lain, budi digabung menjadi budi. Langkah yang terakhir, menyusun kata menjadi kalimat, yaitu pengenalan kalimat sederhana seperti merangkai huruf menjadi suku kata. Contohnya B, U, K, U, buku. Merangkai suku kata menjadi kata. Contohnya kaca. Merangkai kata menjadi kalimat. Contohnya Rani
pergi sekolah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode EJA. Menurut Linda Puspita Sari, mengemukakan kelebihan metode EJA diantaranya yaitu proses pembelajaran melalui sistem hafalan akan lebih mendominasi proses pembelajaran MMP atau Missouri Mathematic Project, yaitu MMP program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai masuk sekolah. Padahal pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif sudah merupakan ciri utama dari pembelajaran yang sudah ada di kurikulum SD yang saat ini berlaku. Prinsip menemukan sendiri dari model pembelajaran CBSA menjadi terabaikan dan bahkan terhapus oleh metode pembelajaran yang saat ini dilakukan, yaitu metode EJA. Selanjutnya yaitu kelebihan metode EJA. Yang pertama yaitu peserta didik diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf. Kita sebagai guru harus memiliki cara untuk memperkenalkan huruf kepada anak agar anak lebih mudah dan cepat dalam menghafal huruf. Adapun 5 cara belajar mengenal huruf, yaitu dengan rantai huruf, jepitan huruf, mencari huruf, menempel huruf, dan jejak huruf. Yang kedua, yaitu peserta didik langsung mengetahui bunyi dari setiap lambang huruf. Misalnya, anak diminta untuk mendengarkan lagu, sementara guru menunjukkan gambar atau flashcard yang sesuai dengan lagu tersebut. Dengan demikian, anak memiliki pemahaman yang benar cara membunyikan huruf demi huruf. Selanjutnya guru mengulang membunyikan huruf diikuti oleh siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam metode EJA. Kekurangan dalam metode EJA ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik diharuskan untuk mengetahui setiap lambing huruf, kemudian menyusunnya menjadi kata, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Maksudnya, siswa dalam belajar menggunakan metode EJA membutuhkan waktu yang lama, karena setiap siswa harus benar-benar tahu setiap lambing huruf dan juga penyusunannya. Kemudian yang kedua yaitu apabila tidak diulang terus-menerus, kebanyakan peserta didik akan lupa antara bentuk dan bunyi. Jadi siswa perlu terus mengulang-ulang dengan menggunakan metode EJA agar tidak lupa dengan bentuk dan juga bunyinya. Kemudian kekurangan yang 3 yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam mengenali rangkaian huruf yang berupa suku kata atau kata. Jadi, dengan menggunakan metode EJA ini, siswa biasanya kesulitan dalam mengenali suku kata atau kata. Terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata maupun salah memberikan pengertian maupun salah tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.